Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap Najwa Shihab berhasil mendapatkan informasi rahasia Jokowi dari Mahfud MD. Najwa Shihab adalah salah satu jurnalis yang hebat dalam mengorek rahasia tokoh-tokoh pemerintahan. Salah satunya Jokowi melalui Mahfud MD. Tak tahu-tahu Najwa Shihab mampu mendapatkan informasi tersembunyi milik Jokowi dari Mahfud MD secara langsung. Dengan kepiawaiannya mengorek informasi, Mahfud MD bisa secara terbuka membuka rahasia Jokowi di kanal YouTube Najwa Shihab. Waktu itu Jokowi mengundang ahli-ahli hukum dan saya mengambil kesempatan untuk menyampaikan informasi itu. Orang membunuh membela diri tiba-tiba jadi tersangka, tanpa proses pemeriksaan yang jelas. Ini polisi nggak benar, ujar Mahfud MD kepada Jokowi dikutip dari kanal Najwa Shihab. Mahfud MD mengungkap bahwa suatu ketika saat Jokowi mengundang ahli hukum, Mahfud MD mengabarkan bahwa ada anak asal Madura yang jadi tersangka karena membela diri. Karena informasi dari Mahfud MD inilah akhirnya anak tersebut dibebaskan. Bahkan Jokowi memerintahkan untuk memberikan penghargaan pada anak tersebut. Tahu apa yang terjadi? Besoknya anak yang jadi tersangka ini tiba-tiba dikeluarkan oleh polisi dan diberi penghargaan. Diberi penghargaan piagam sebagai orang yang telah membantu Polri, padahal sebelumnya udah tersangka, tidak pernah ada dalam sejarah. Mahfud MD mengungkapkan karena laporannya tersebut, anak Madura yang seharusnya jadi tersangka dibebaskan secara cuma-cuma. Ya kalau mau dibebaskan paling diberi SP3 suruh pulang. Tapi ini diberi penghargaan, artinya apa? Responsif juga. Mendengar pernyataan Mahfud MD, Najwa Shihab mengkonfirmasi bahwa nasib anak tersebut berubah karena informasi yang disampaikan Mahfud MD pada Jokowi. Tanpa sungkan, Mahfud MD membenarkan pernyataan tersebut. Bahkan Mahfud MD mengatakan Jokowi sangatlah responsif menangani hal-hal seperti ini. Mahfud MD membongkar momen di mana Jokowi memberikan kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan anak dari Madura itu. Tidak pernah terbuka, saya yang buka pada Anda. Sekarang, Anda bisa cek sekarang ke Pak Jokowi. Begitu kata Mahfud MD. Ya kalau saya hakim misalnya, ketika saya menjadi hakim itu dulu begini, sering mengatakan begini, karena hukum itu bisa diindustrikan, hukum itu bisa diolah sedemikian rupa, bisa menjadi industri hukum, bukan hukum industri. Maka kalau ada orang berperkara kepada saya, seketika itu juga saya bisa mengatakan, kalau Anda mau menang, saya tahu pasalnya, saya tahu undang-undangnya. Tapi kalau Anda mau salah, saya tahu juga pasalnya, saya tahu undang-undangnya untuk menyatakan Anda salah. Saya tahu pasalnya dan undang-undangnya untuk menyatakan Anda benar. Tinggal saya memilih. Mudah-mudahan ya kita doakan bahwa penegak hukum kita berlaku adil dan berlaku benar sesuai dengan tugasnya, melindungi dan mengayomi masyarakat, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu juga tugas Kamtibmas. Iya, walaupun terlalu dini tapi publik udah kira-kira ujungnya kemana. Karena Munarman dari dulu dianggap sebagai orang yang harus disingkirkan karena terlibat FPI segala macam itu. Tapi kita ingin sebetulnya memperlihatkan pada publik bahwa persoalan ini tentu terkait dengan Habib Rizik, terkait dengan FPI, terkait dengan politik Islam, terkait dengan macam-macam. Jadi ini satu panggung besar yang Munarman kebetulan dihadirkan di dalam scene hari ini. Di dalam edisi hari ini adalah Munarman. Saya nggak tahu edisi berikutnya siapa tuh. Jangan sampai kemudian ada upaya untuk melakukan kriminalisasi apapun namanya, penterorisan dan lain sebagainya sobat merah sekalian ya. Ya patut disayangkan ya kalau memang benar bahwa penangkapan tersebut merupakan implementasi dari desas-desus selama ini. Kalau cuma pinter dalam ilmu hukum tuh gampang kok. Siapa? Kesini. Pak semua ini, wah bisa menang kamu. Ini pasalnya. Kalau saya bisa menangkan kamu, saya pakai undang-undang nomor sekian. Tapi kalau saya pakai undang-undang pasar modal bebas kamu. Tapi kalau saya pakai undang-undang pencucian uang masuk penjara kamu. Tinggal kamu mau bayar berapa.
Ex-FPI Munarman telah ditangkap Densus 88. Pengalihan isu korupsi bansos hingga mafia alutsista. Aktivis Brodem Niko Silalahi ikut mengomentari penangkapan ex-petinggi FPI Munarman dalam tim Densus 88 terkait dengan dugaan terorisme. Niko Silalahi mempertanyakan apakah penangkapan Munarman merupakan sebuah pengalihan isu terkait dengan sejumlah kasus politik yang belakangan marak diberitakan media dan santer dibicarakan oleh publik. Di antaranya adalah kasus korupsi PT Asabri Persero, korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos yang diduga melibatkan elit PDIP, dan juga suap penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Selain itu, isu mafia alutsista yang muncul di tengah-tengah insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang membuat totalnya 53 awak gugur saat sedang bertugas. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 bahkan digadang-gadang sebagai salah satu kecelakaan kapal selam terparah di dunia oleh media asing Business Insider. Mungkinkah itu hanya pengalihan isu atas semakin kerasnya suara sipil dalam menuntut pengusutan kasus korupsi yang terjadi pada Asabri, bansos, suap pada penyidik KPK yang menyeret pimpinan DPR RI hingga mafia alutsista? Kata Niko, seperti dikutip dari akun Twitternya @niko_silalahi pada hari Rabu 28 April. Sebelumnya, Munarman diketahui ditangkap oleh tim Densus 88 terkait dengan dugaan terorisme saat sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 27 April. Munarman diduga telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang terorisme. Tim Satgas Wil Densus 88 pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti setelah melakukan penggeledahan di rumah Munarman dan juga kantor sekretariat FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Selain itu, Mahfud MD pun juga disinggung terorisme atau arogansi kekuasaan. Aktivis Brodem Niko Silalahi juga angkat bicara terkait dengan penangkapan ex-sekretaris FPI Munarman. Niko juga menyinggung Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan cuitannya 4 tahun lalu. Setiap kasus bisa dicari pasal benar atau salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencari atau membeli. Intelektual tukang bisa mencari pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya, kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd pada 9 November 2017. Karenanya, Niko juga mempertanyakan apakah ditangkapnya Munarman benar terkait terorisme ataukah bentuk arogansi kekuasaan. Munarman ini terlibat terorisme atau hanya menunjukkan arogansi kekuasaan? Begitu kata Niko seperti dikutip dari akun Twitternya Selasa 27 April. Dia pun juga mengatakan jika para penguasa semakin bersikap otoriter, maka akan menimbulkan pemberontakan sebagai wujud perlawanan. Jika perilaku kekuasaan semakin otoriter, maka yang pasti perlawanan akan melahirkan pemberontakan. Percayalah. Sebelumnya, Munarman diketahui telah ditangkap oleh tim Densus 88 karena diduga telah menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa atribut FPI hingga bahan peledak di kantor sekretariat Ormas. Kalau saya bisa